how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see. Selamat malam para pria sejati yang dapat diandalkan. Malam hari ini kita akan kembali memulai acara VMM online yang dikhususkan untuk para pria 19 tahun ke atas. Malam hari ini perkenalkan saya Felix Ronald dan juga Pak Tobi Wardana sebagai Ketua VMM Nasional yang akan memandu acara kita. Dan tema acara hari ini adalah Man and a New Normal. Baik, sebelum kita mulai acara hari ini, kita minta Pak Tobi untuk pimpin doa kita. Ya, baik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan kemurahan Tuhan, sehingga Tuhan izinkan kami para pria VMM boleh mengadakan VMM online pada malam hari ini semata-mata karena Tuhan baik di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan acara ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah apapun yang Tuhan mau sampaikan melalui para narasumber kami, dapat kami terima dengan baik. Berikan hikmat kepada kami Tuhan, untuk berkata-kata maupun menyampaikan pertanyaan maupun jawaban-jawaban yang akan disampaikan oleh para narasumber Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai acara VMM online ini. Kami tak berdoa juga Tuhan untuk para peserta VMM online dimanapun mereka berada. Hamba-Mu berdoa secara khusus untuk mereka, berikan hikmat kepada mereka, biar mereka menjadi pelaku-pelaku firman. Demikian pula Tuhan memberkati mereka. Apapun yang sedang mereka kerjakan, kiranya Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai acara VMM online ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. VMM? Yes. Yes. VMM? Yes. Yes. VMM? Yes. 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 Silakan Pak Felix. Oke. Pak Tobi, malam ini kita ada 2 narasumber. Yang pertama yang di sebelah kanan Pak Tobi, dia adalah Bapak Pendeta Pastif Rahmat Budiman. Halo Pastif. Selamat malam semuanya. Pastif ini adalah Ketua STT Inti Teologi Bandung di Indonesia. Ya. Apa kabar Pastif? Baik-baik, terima kasih. Dan narasumber yang kedua kita adalah, kita semua udah tahu, dia bergerak dalam ahli gizi, yaitu Bapak Yohanes Sunardi. Selamat malam Pak Yohanes. Selamat malam Pak Yohanes. Selamat malam Pak Yohanes. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Steve. Ya. Okay. Selamat malam. Nah,
Oke Pak, sekarang topik yang mau kita bahas ini adalah man and a new normal. Sebelumnya saya mau tanya sama Pak Tobi. Menurut Pak Tobi, bagaimana persiapan seorang pria memasuki masa new normal ini, Pak? Persiapan seorang pria. Ya. Oke, persiapan seorang pria di dalam memasuki era new normal ini tentu sesuai dengan pengarahan dari pemerintah bahwa yang pertama kita itu pakai masker. Yang kedua jaga jarak, yang ketiga cuci tangan. Inilah kebiasaan-kebiasaan yang baru yang dulu saya khususnya tidak pernah lakukan. Ya. Tetapi karena era new normal ini, kemana saya pergi, selalu saya bawa masker VMM. Oke. Ya, saya cuci tangan juga di rumah, disemprot pakai hand sanitizer dan lain sebagainya. Juga jarak, jaga jarak saya dimanapun saya berada. Itu Pak yang harus kita lakukan. Oke, setuju Pak. Saya juga mungkin melakukan seperti itu ya. Sama ya Tapi berarti. mungkin kita sekarang belajar sama pakarnya Pak. Pakarnya. Nah. Jadi Pak Yohanes Sunardi akan memberikan suatu materi yang mungkin kita lebih mengenal lagi apa sih new normal itu dan apa yang harus kita lakukan. Begitu sebagai ya Pak? seorang laki-laki ya Pak Yohanes. Ya. Begitu Pak Yohanes ya? Ya, jadi kan begini konsepnya. Konsepnya ini kan ini satu kondisi yang diizinkan Tuhan ya, supaya kita eksis. Supaya kita ini menggenapi firman walaupun 1000 reba kena COVID ya kiri, kanan kena COVID 10.000 kita enggak. Nah, ini harus dikerjakan, dikelola. Iman itu kan untuk mendapatkan keselamatan, tapi butuh hikmat untuk mengelola keselamatan, mengerjakan keselamatan ini. Jadi nanti akan saya jelaskan apa yang dikatakan tadi Bapak pakai masker secara hikmat ya. Nanti secara iman Kristiani Pak Steve mungkin lebih bisa menjelaskan dengan lebih baik. Jadi saya bisa menjelaskan misalnya berjemur itu penting nggak sih? Gitu. Jadi berjemur itu jam berapa? Lalu makan ikan meningkatkan sistem imun misalnya begitu nanti saya jelasin ya. Nah, pakai masker itu yang kain itu ternyata hanya 3 jam. Kalau mau yang lebih lama pakai yang medis. Itu yang bagaimana? Nanti akan saya jelaskan. Jadi beberapa hal ya. Salah satunya olahraga pentingnya untuk apa? Untuk imunitas. Secara hikmat ya. Seperti itu aja. Karena itu saya harapkan jangan nggak usah nyatet-nyatet. Nanti materi bisa saya kasihkan PDF, bisa dibagikan kepada peserta yang setia sampai akhir. Gitu sih. Yes. Terima kasih Pak. Oke, kalau begitu mungkin kita mulai aja Pak acaranya. Silakan. Oke, Pak Yohanes mungkin kita siap untuk menerima pembelajaran dari Pak Yohanes. Oke, begitu ya. Jadi shalom semuanya ya. Salam hormat ya, salam hormat beberapa teman baru yang kita kenal sekarang ya. Itu salah satu juga salam hormat Pak Steve ya sebagai pembicara, sebagai ini ya pengajar rohani. Dan salam hormat kalau ada beberapa teman sejawat yang mungkin hadir ya hari ini ya. Jadi kita bisa belajar bersama tentang new normal ini ya, persiapannya apa. Agak cepat saya akan jelaskan, nanti ada bisa tanya. Nanti ada materi yang begini nih. Kalau pasiennya sama, dokternya sama, ahli gizinya sama, rumah sakitnya sama, lalu punya iman yang sama, tanda petik maaf ya, ada yang nggak lolos, ayo kita belajar yuk, hikmat yuk. Gitu. Contoh ini nih, kalau dokternya sama, pasiennya sama, standar rumah sakitnya sama, ternyata si pasien yang ini bawa penyakit bawaan. Nah, itu yang kita bahas. Ternyata minum manis malam hari menurunkan daya tahan tubuh 50%. Jadi Anda semua laki-laki boleh minum manis, boleh minum kopi, tapi siang. Itu hikmat namanya ya. Nggak takut tapi pandai. Nah, kita minta, nah, Anda ini kan orang takut akan Tuhan. Permulaan hikmat itu takut akan Tuhan. Karena itu semua yang takut Tuhan hari ini akan mendapat hikmat dari Tuhan ya. Saya akan mulai agak cepat. Semua lihat slide. Nah, ini sedikit aja, nanti bisa diperjelas oleh Pak Steve ya. Jadi iman dan hikmat di new normal ini yang paling harus disiapkan ini dua ini. Imannya itu karena nggak ada orang yang berkenan kalau nggak punya iman ya. Yang satu lagi hikmat. Nah, ayatnya 2 Timotius 3:15. Dari kecil sudah tahu mengenai kitab suci untuk memberi hikmat, katakan hikmat ya, kepadamu dan menuntun engkau kepada iman. Jadi ini harus ada dua-duanya ya. Nggak boleh dipisah-pisah. Nah, iman ini
untuk mendapatkan sesuatu. Hikmat merubah cara berpikir. Nah, tadi dikatakan sama Bapak, tadi saya suka sekali. Dulu saya nggak pernah loh. Nah, Petrus bilang apa? Kita sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Jadi hikmat dari Tuhan merubah cara berpikirnya, iman kita mendapatkan kesembuhannya itu. Jadi tidak ada cara kesehatan yang membuat sehat ya. Semua dari Tuhan Yesus. Iman kita yang mendapatkannya itu. Tapi untuk menikmatinya dengan hikmat yang dari Tuhan. Contoh, waktu Yusuf kepingin Yesus selamat dari Herodes, imannya membuatkan mendapat keselamatan. Tapi caranya bagaimana? Gabriel ngasih tahu supaya pergi ke Mesir. Jadi ada tindakan-tindakan hikmat yang membuat keselamatan. Contoh kedua terakhir. Diselamatkan karena iman, kata Ibrani. Iman yang penting itu selamat. Tapi Tuhan yang sama yang menyelamatkan ngajari apa? Bikin perahu. Saya ulangi lagi. Iman bikin diselamatkan. Tapi Tuhan yang sama ngajari bikin perahu. Ayo saudara, mungkin saudara bukan kurang doa, tapi nggak ngerti ternyata tomat, kalau di jus, vitamin A-nya meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi tomat yang sama ketika dibagi dua, digoreng di teflon dengan minyak zaitun sedikit, maka likopennya mencegah kanker prostat. Itu bukan kurang iman, tapi kurang hikmat. Hari ini orang laki-laki yang beriman takut akan Tuhan adalah permulaan akan hikmat. Hari ini dapat hikmatnya semua. Ya, ini contoh ya. Tomat kalau dipotong jadi dua disangrai, likopennya mencegah kanker prostat. Tapi ternyata kalau tomat dijus sama pepaya, sembelitmu hilang. Nah, itu cara-cara berpikir yang dirubah. Ingat ya, jadi iman mendapatkan, contohnya dapat mobil, hikmat cara ngisi bensinnya, begitu ya. Yang saya ajarkan hikmatnya, nanti Pak Steve mungkin lebih mengajari bagaimana. Iman ini ya, ngerebut ini kesehatan ini ya dari Tuhan. Nah itu ya, oke. Ada 4 patogen di dalam hidup. Tuhan bilang, beranak cuculah dan bertambah banyak, taklukkannya dan kuasai ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Nah, sekarang lihat saya ya, semua ya. Ternyata burung di udara harus dikuasai. Apa maksudnya? Di situ ada virus flu burung. Jadi Tuhan sudah bilang kuasai, kalau enggak Anda dikuasai virus. Ikan di laut, ikan mentah tidak disarankan karena mengandung salmonella. Bikin sakit. Nah, Tuhan sudah bilang kuasai. Bukan dengan iman, dengan hikmat. Tapi karena dosa satu orang, kita nggak berkuasa lagi. Tapi puji Tuhan nanti dijelaskan sama Pak Steve mungkin ya, ada Roh Kudus. Yang bikin apa? Kita kembali berkuasa. Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan apa? Terimalah Roh Kudus dan kembali berkuasa. Jadi sekarang dalam Yesus kita bisa menguasai virus ini. Nah, nanti itu namanya sekolahnya mikrobiologi pangan. Ya, saya akan kembali lagi. Jadi ada 4 ya musuh kita ya yang disuruh Tuhan menguasai. Ya, yang pertama jamur, lalu parasit, lalu virus yang tidak kelihatan sekarang ini, dan bakteri. Ini binatang ciptaan Tuhan yang tidak kelihatan, tinggal di dalam binatang, tinggal dalam burung, tinggal dalam makanan dan lain-lain. Ya, jadi itu yang harus kita tahu dulu musuh kita yang virus ini. Nah, ya. Sekarang mau saya jelaskan ya, virus ini nggak bisa mati. Jadi sekarang ada obat flu, itu menunjukkan virus rhinovirus dulu bikin batuk SD itu. Zaman SD kan semua pernah batuk nih, namanya rhinovirus. Nah sampai sekarang nggak bisa mati. Ada obat flu penemunya. Nah COVID-19 ini memang bukan Tuhan nggak bisa mematikan, bukan. Jangan salah mengerti ya. Cuma nanti akan ditemukan lagi obatnya. Dan firman Tuhan bilang 1000 rebah sebelah sisimu, berarti COVID-nya ada. Nah, tapi kamu dilindungi Tuhan. New normal itu maksudnya itu, hidup bersama COVID. Ya, orang lain kena, Anda enggak kena. Itu namanya new normal. Tuhan enggak tertarik merubah masalahmu. Tuhan suka merubah dirimu ini loh. Laki-laki dirubah. Pernikahanmu kacau enggak dirubah Tuhan, tapi dirimu dirubah jadi suami yang baik. Tuhan itu tertarik merubah diri kita. Tuhan nggak tertarik merubah kondisi, Tuhan tertarik merubah kita melewati. Supaya waktu kita bilang Tuhanlah penyelamatku, gitu ya. Nah, itu kurang lebih. Nah, ini saya jelaskan new normalnya begitu. Jadi jangan bingung virusnya ya.
Bingung Yesus saja. Nanti dijelaskan sama Pak Steve mungkin ya. Yesusnya yang penting itu. Nah, setelah terima keselamatan, kata Rasul Paulus harus dikerjakan. Nah, ini saya ajarin caranya ya. Saya ajarin caranya saja. Tapi keselamatannya dari Yesus. Orang pakai masker di rumah sakit tembus. Sia-sia orang jaga kota kalau bukan Tuhan yang jaga kota. Jadi caranya bagaimana? Hidup lebih penting daripada apa yang kamu pakai. Yang penting terima kasih Tuhan, bikin aku hidup kemurahan Tuhan itu. Lalu belajar pakai masker. Jadi pakai masker bukan supaya tidak kena, karena pasti tidak kena dalam nama Yesus. Baru belajar pakai. Yang penting punya mobil, jangan belajar ngisi bensin. Di pom bensin itu teman-teman kita pintar ngisi bensin, tidak punya mobil. Yang penting terima dulu hidup ini dari Tuhan. Baru belajar mengerjakan hidup ini. Itu ya. Nah, caranya bagaimana Pak Yo? Ayo kita belajar. Mulai ya materinya ya. Ini ada 6. Tadi yang sudah disampaikan oleh temannya di depan yang di sofa, tadi udah bicarakan ini ya. Jadi normal itu ada 6, NORMAL. Nantikan antrian selalu memakai masker dan jaga jarak. Ingat ya, masker ada 3. Nanti Anda lihat di Instagram saya, masker yang sport khusus, nggak saya bahas, ada 2. Masker kain atau masker medis. Yang saya pakai di gambar ini namanya masker medis. Ini bekerjanya 7 jam. Kalau masker Bapak yang pakai kain, biasanya itu cuma 3 jam. Jadi bagaimana caranya Pak Yohanes? Kalau Anda hanya, kalau saya nih ya, saya pembicara, hanya bicara sekali ya pakai yang kain. Tapi kalau hari ini saya bicara 3 kali, saya pakai yang masker medis. Itu aja sih caranya sih. Olahraga, istirahat cukup, dan jangan stres. Airnya rajin cuci tangan tadi yang sudah diajarkan. Mengkonsumsi makanan yang sehat dan minuman vitamin, ini yang akan saya ajarkan. Awasi suhu badan dan langsung. Oke, sekarang lihat ya, kita belajar faktor risiko dulu. Yang gampang kena, itu yang pertama pasti kurang olahraga. Yang kedua, dietnya buruk. Pak, diet buruk ini bagaimana? Nah, ini saya jelaskan. Ini bagian saya ahli gizi ya. Ingat ya, pola makan itu cuma ada gini aja loh. Makro, mikro. Saya ulangi lagi. Makro, mikro. Makro ini nasi sama lauk gitu ya, protein. Ini buah dan sayur. Nah, ini yang paling penting, dengarkan saya dulu. Karbohidrat, tidak boleh ketemu karbohidrat. Jadi bapak-bapak, semua laki-laki dengarkan saya. Anda boleh makan bakmi. Anda boleh makan nasi. Tapi nggak boleh digabung. Saya ulangi lagi. Zaman Elia, roti dari janda ketemu daging dari burung gagak. Zamannya Musa, mana ketemu burung puyuh. Zamannya Yesus, roti dan ikan. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Kedokteran sekarang menemukan bahwa karbohidrat ketemu protein tidak jadi diabetes. Saya ulangi lagi. Nasi ketemu bakmi, diabetes. Makan bakmi boleh, makan nasi boleh. Ketika digabung, diabetes. Tapi kalau nasi dikasih tempe, sehat. Nasi kasih ayam, sehat. Nasi kasih daging sapi, sehat. Yang nggak boleh cuma gampang sih, jeroan, organ dalam. Walaupun ada vitaminnya, ada resikonya. Saya ulangi lagi. Ada vitaminnya, ada resikonya. Dalam Tuhan, sudah ditanggung Yesus. Jangan nambah resiko, makan daging tanpa lemak, istimewa. Pak, apakah santan bikin kolesterol? Tidak. Ingat ya, diabetes dan kolesterol dan darah tinggi membuat COVID buruk. Banyak orang kena COVID sembuh karena nggak ada penyakit bawaan. Nah, karena itu saya jelaskan sekarang. Tolong yang lama-lama bisa dihapus sama Yesus, karena darah Yesus menebus. Amin. Jadi Yesus itu darahnya cukup. Itu bikin kita iri. Dulu saya ahli gizi, saya iri. Enaknya percaya Yesus sembuh, enaknya. Sekarang saya tahu. Ketemu Yesus memang semua hilang. Pertanyaannya satu, Yesus selalu bilang apa? Jangan berbuat salah lagi. Jadi ditebus dari cara hidup. Makan jeroan terus lagi. Ya, lalu lemak-lemak nggak usah lagi, itu aja kok gampang ilmunya. Minum kopi boleh nggak? Nanti tanyakan sama saya ya. Minum kopi itu bagaimana caranya? Saya minum kopi tapi ada caranya. Nah sekarang masuk lagi. Yang ketiga itu tidurnya nggak berkualitas. Nah sekarang lihat saya ya. Imunitas itu dibentuk di jam ketiga. Jadi kalau Anda tidur 2 jam pertama, 1 jam pertama, jam berikutnya kena. Loh Pak Yo, saya ini kalau tidur bangun-bangun Pak Yo, bagaimana caranya?
Saya ajarin ya. Susu kalsium rendah lemak, kalau diminum sebelum tidur, tidurmu 4 jam, kualitasnya seperti 8 jam. Saya ulangi lagi. Saya dari Philadelphia ke Indonesia, langsung khotbah. Dari Indonesia ke New York, langsung khotbah, nggak kena jet lag. Rahasianya tahu? Caranya satu. Pertama, sebelum makan datang, minta anggur merah 1 sloki. Anggur merah ini, resveratrolnya, waktu diminum, buka sumbatan darah tinggi. 1 sloki ya. Lalu makan. Setelah makan, minta susu kalsium. Minum. Saya tidur, bangun di New York, nggak kena jet lag. Itu rahasianya. Jadi semua yang sulit tidur, tolong minum susu kalsium rendah lemak. Pengkhotbah seperti saya, pengajar, saya kan ngajar di BPJS, ngajar di Istana Kepresidenan, saya ini ngajar di desa, ngajar di macam-macam ya. Saya kerja di 30 perusahaan. Jadi saya nulis buku terus. Saya harus ngajar masak di Kompas TV. Nah, untuk ngatur waktu ini, minta Tuhan kekuatan. Lalu saya hikmatnya minum susu kalsium sebelum tidur. Tidur saya berkualitas, 4 jam tidur, kayak 8 jam tidur. Nah, itu ya. Nanti gini ya, teman-teman minta maaf, karena waktunya kan nggak mungkin cukup. Nanti kalau mau belajar soal diabetes, ketik aja Yohanes Sunardi TV, diabetes, free. Kalau mau beli buku di Gramedia, kalau mau free di YouTube, ketik ya Yohanes Sunardi TV. Contohnya begini, contohnya. Apel kalau dimakan pria, polifenolnya bikin jantung lebih baik. Buncis kalau ditumis, asam folatnya bikin nggak bisa bungkuk. Tapi kalau di blender, apel 1, buncis 3, maka insulinmu akan aktif. Nah, rahasia-rahasia ini yang mau saya bagikan hari ini. Tolong banyak yang tanya. Ya, nggak ada hubungannya sama new normal, nggak apa-apa. Pak, saya darah tinggi, jusnya apa? Saya kasih. Karena saya bukan dokter, jadi saya nggak pakai obat. Saya pakai pola makan nutrisi. Ya, biasanya saya pegang pasien kalau sudah dari medis. Nah, sekarang kembali lagi terakhir ya. Penyakit bawaan. Nah, ini ya, gampang, darah tinggi itu gampang jusnya. Mau saya jelaskan sekarang atau nanti? Sekarang aja dikit ya. Jadi begini, belimbing ketemu sama mentimun, itu kaliumnya bikin stabil. Tapi kalau dikasih seledri, istimewa. Ya, nanti itu di buku saya namanya dislipidemia. Pak, asam urat Pak, cekot-cekot Pak. Nah, bukan kurang doa itu, kebanyakan kaldu. Dengerin saya ya. Asam urat itu bukan dari emping. Asam urat itu bukan dari jeroan, bukan. Jeroan itu kolesterol. Asam urat cekot-cekot dari apa? Kaldu. Kuah kaldu. Jadi kalau makan kaldu jangan sering-sering. Kalau hari ini soto ayam, ya besok ayam goreng gitu ya. Soto ayam, gulai ayam, opor ayam, ya kena nanti. Ya, jadi tinggal diatur aja. Terakhir ya, stres berlebihan sama tadi loh, katanya Bapak, tadi saya suka nih, Bapak yang di tengah itu siapa namanya tadi ya? Dia ngomong, jangan abaikan protokol. Nah, saya suka itu ya. Itu anak Tuhan itu harus kelihatan dari cara hidupnya. Itu Salomo itu kelihatan kalau punya Roh Kudus, hikmat itu ya itu. Ya, cara duduknya kelihatan, cara makannya kelihatan. Sekarang saya akan bahas stres berlebihan. Nah, ini yang 4 tadi ya, pola makan, olahraga, tidur, sama nggak stres. Ini buku-buku saya ya, dilihat dulu. Soal COVID ini, masalah ini, kiri ini. Yang ini tentang panjang umur, yang ini tentang diabetes. Ya, ini gampang. Nanti kalau iya, cari aja di semua toko buku, di rak kedokteran ya. Oke, ini yang YouTube-nya tadi ya, tolong diketik aja, Yohanes Sunardi, stroke, nanti dibahas. Anggur merah 10 biji bisa buka sumbatan stroke, gampang ini. Ya, jantung koroner, ini gampang, nanti ada semua. Tapi kalau mau tanya sekarang, saya jawab. Nah, saya tutup sebelum nanti Pastor Senior mau menjelaskan, Pak Steve ya, saya akan tutup dengan ini ya, secara medis ya, nanti Pak Steve saya harapkan bisa menjelaskan dari sisi Alkitab ya. Jadi saya bahas dulu yang dari secara medis ya. Nah, sekarang Anda lihat saya semua ya. Waktu Anda marah-marah, tubuh Anda mengeluarkan hormon kortisol. Ya, hormon kortisol ini bikin daya tahan tubuh turun 60%. Jadi kalau Anda suka marah-marah, sudah pasti tubuh Anda daya tahan tubuhnya turun. Kalau orang seneng, hatinya seneng terus, sudah pasti tubuhnya mengeluarkan endorfin. Nah, endorfin ini bisa bikin daya tahan tubuh naik. Besok saya dengan gereja IFJF akan menjelaskan tentang seks ya. Dan itu salah satunya hubungannya dengan ini. Ya. Jadi endorfin Saudara, Bapak-bapak semua ya, laki-laki,
Anda harus mengeluarkan hormon testosteron tiap pagi. Nah, hormon-hormon itulah yang harus dipunyai laki-laki. Nah, bagaimana caranya? Nanti bisa ditanyakan semuanya. Intinya satu ya, jangan stres, karena stres menurunkan daya tahan tubuh. Itu aja dari saya mungkin ya. Silakan kalau ada yang tanya, mungkin lebih enak tanya, jawab ya. Silakan. Oke, terima kasih Pak Yohanes. Sungguh bermanfaat sekali ya Pak Tobi ya. Oh, sangat. Betul-betul. Iya. Nah, sekarang kita mungkin mau dengar juga nih dari Pak Steve bagaimana nih? Iya, Pak Steve. Kalau dari sisi rohani, era new normal ini seperti apa menurut Pak Steve sebagai seorang pendeta ini coba? Dari segi rohani mungkin Pak ya. Ya, Oke. Waktu saya coba merenungkan tentang era new normal, sebetulnya new normal ini menjadi satu perdebatan, normal atau abnormal sebetulnya. Iya, Atau satu sikap dalam menghadapi abnormal itu bagaimana kita bersikap. Nah itu satu perdebatan juga yang harus dipikirkan. Tapi waktu saya coba berpikir tentang COVID ini, saya diingatkan oleh satu tulisan dari seorang filsuf. Dia memenangkan Nobel tahun 1957. Karena tulisan novelnya yang menarik. Novelnya sendiri ditulis pada 1947 dan 10 tahun kemudian dia memenangkan Nobel. Karena tulisan tersebut diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Sampar, The Pledge. Penulisnya adalah Albert Camus atau Albert Camus seperti begitu tulisannya. Nah, bagaimana kisahnya sebetulnya yang dia ungkap bagi saya menarik untuk disampaikan di sini. Dia mengambil setting di satu tempat di Oran, Aljazair, di pantai utara Afrika. Diungkapkan dalam tulisan tersebut pada tahun 1849, secara tiba-tiba di kota Oran tersebut puluhan ribu ekor tikus sempoyongan keluar ke jalan di dalam kota tersebut dan akhirnya mati. Nah, kematian ini ditindaklanjuti dengan wabah yang disebut dengan wabah kolera. Wabah kolera ini merenggut manusia yang begitu banyak, sehingga itu menjadi satu epidemi. Masyarakat mulai histeris. Kehisterisan ini karena memang melihat korban dan kematian yang hampir tiap-tiap hari akibat wabah kolera tersebut. Lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah pada masa tersebut? Kota itu di lockdown, dikunci. Hasilnya, waktu dikunci, seluruh penduduk tidak boleh keluar. Setelah sekian lama, timbul kebosanan, lalu beberapa orang coba melarikan diri keluar. Dalam ketidakmampuannya menyelesaikan problem penyakit yang memang mewabah waktu tersebut. Hanya ironisnya setiap orang yang berani keluar, lari dari kota tersebut itu akan ditembak oleh tentara di luar. Akhirnya kota tersebut mengalami krisis, terjadi penjarahan, kekerasan. Dan itu seakan-akan mereka dihadapkan dengan satu realita yang tidak bisa terselesaikan, keluar tidak bisa, solusi tidak ada, karena mereka memang di lockdown. Seakan-akan pesannya mereka hidup di dalam satu dunia yang tidak memiliki masa depan. Nah, saya pikir ketika coba merenungkan tulisan daripada Albert Camus itu, nampaknya tidak berbeda jauh dengan kita. 4 bulan secara praktis di Indonesia, atau 6 bulan dalam tingkat dunia, dunia menghadapi yang namanya pandemi. Dimulai dari satu kota yang namanya Wuhan, muncul yang namanya coronavirus. Dan itu menyebar dengan demikian cepat. Saya masih ingat tahun lalu ketika saya minum bersama-sama dengan Pak Tobi atau rekan-rekan yang lain di Starbucks, kita anggap biasa. Ya. Tapi hari ini, wah itu terlalu mewah bagi kita. Jadi itu merupakan dulu yang namanya kongko, ngobrol begitu dianggap biasa, tapi hari ini kita bisa merasakan itu anugerah yang besar. Satu gerakan penyakit yang begitu cepat di Wuhan dengan virus corona ini, dari beberapa catatan saya lihat melibatkan 1.700 dokter dengan 3.300 suster dan merenggut nyawa yang tidak sedikit. Ini yang terjadi. Hari ini nampaknya tertanggulangi, tetapi tetap
tidak pasti untuk Wuhan sendiri, untuk China sendiri. Jadi mereka tetap dalam satu struggle pergumulan pasca yang disebut dengan COVID ini. Lalu waktu saya coba melihat beberapa tulisan, saya bertemu dengan satu majalah Fortune, edisi bulan Juni-Juli tahun 2020, yang ditulis oleh seorang ahli manajemen strategik namanya Peter Schwartz. Dia mengatakan bagaimana caranya kita berhadapan dengan satu risiko yang tidak bisa terhindarkan. Nah, dia karena ahli manajemen strategik yang sangat brilian, dia mengatakan dia adalah saksi dari krisis minyak pada tahun 70, lalu krisis finansial yang melanda dunia. Dia pun mengatakan dia menjadi saksi bagaimana perang Irak yang 2 kali terjadi menjadi saksi yang menyusahkan kondisi politik di atas muka bumi. Dan banyak hal yang lain lagi. Dan dia mengatakan satu kata-kata yang bagi saya menarik. Dia katakan, hari ini di dalam segala krisis yang diizinkan untuk saya hadapi, kita berhadapan dengan satu krisis yang tidak bisa diprediksi. Dia mengatakan dunia sedang menghadapi sesuatu yang tidak menentu, sulit diprediksi, membingungkan, unpredictable. Jadi satu jenis virus atau virus yang tidak bisa terlihat, ini menjadi musuh bersama. Dan itu menjadi bahasa bersama di dunia, yaitu COVID. Nah, kalau sudah seperti begini, kira-kira bagaimana sikap manusia? Dan bagaimana seharusnya sebetulnya sikap manusia? Seperti kita pelajari dalam sejarah, setiap kali terjadi yang namanya keburukan, penderitaan, orang mulai mempertanyakan tentang Allah. Dalam kondisi yang seperti ini Allah ada nggak sih? Nah, kalau kita katakan ada, Maha Kuasa nggak? Kalau dia Maha Kuasa dan ada, harusnya bisa menyelesaikan masalah ini. Lalu nanti ada pertanyaan-pertanyaannya itu pasti. Oke. Yang seperti begitu. Tapi memang itu yang namanya manusia mulai mempertanyakan tentang keberadaan Allah, sampai pada ujungnya menyudutkan dan menyalahkan Allah dari mempertanyakan seperti itu. Nah, sebetulnya ini wajar saja muncul daripada manusia, karena seringkali ketika manusia mengalami yang baik tidak pernah mempertanyakan Allah. Saya jarang tuh bertemu dengan orang ketika mendapatkan untung mengatakan, kok kenapa saya? Tapi ketika problem mendera orang tersebut, orang akan mengatakan, kok saya? Nah, itu pertanyaan yang wajar yang bisa muncul. Nah, sehingga di dalam realitas seperti ini orang sering menciptakan konsep Allah yang cocok dengan dirinya, seharusnya dia bertindak menyelesaikan semua. Tapi itulah realitanya seperti itu. Nah, sekarang yang menjadi perenungan penting bagi kita adalah bagaimana sikap seorang pria, bagaimana sikap kita ketika diizinkan menghadapi sesuatu yang tidak bisa terhindarkan. Sebagai seorang Kristen ya Pak. Nah, yang seperti begitu. Artinya bagaimana kita bisa menghadapi realita yang seperti ini. Ada banyak contoh dalam Alkitab, tetapi yang bagi saya sangat menarik adalah kisah Abraham. Kalau boleh saya simpan, Abraham ini mengalami sesuatu yang memang yang tidak pasti juga ketika dia mengalami panggilan Tuhan. Artinya dia mengalami panggilan Tuhan yang pasti, tetapi dia menghadapi suatu masa depan yang tidak pasti karena tidak memiliki keturunan. Nah, bagi orang timur, apalagi bagi suku Israel, masa depan itu sangat ditentukan oleh keturunan. Nah, dalam sesuatu yang serba tidak pasti, dia mengalami panggilan Tuhan. Ada janji. Kalau Allah akan memberkati dia menjadi bapa bagi banyak bangsa, bagi orang percaya. Abraham belajar tunduk dan taat. Dan di dalam ketaatannya dia bertindak. Tindakannya apa? Dia ikut apa yang Allah mau. Alkitab mencatat, ujungnya sejarah membuktikan, di dalam segala sesuatu yang serba tidak pasti, unpredictable, bahwa dia usianya sudah tua, istrinya pun sudah tua. Rasanya sih mustahil. Tetapi dia memberikan contoh yang hebat di dalam sesuatu yang sangat tidak bisa memberikan pengharapan, dia tetap berharap. Pembelajarannya apa bagi kita? Hari ini kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak jelas, tidak pasti. Katanya vaksinnya sudah dapat, tapi saya tidak tahu kepada siapa akan dicobakan.
Yang pasti bukan kepada orang VMM ya. Iya, iya. Jadi kita masih tetap berhadapan dengan sesuatu yang tidak jelas, sama seperti yang dikatakan Peter Schwartz tadi. Apa yang harus kita lakukan? Saya pikir kalau melihat tokoh Abraham, penting bagi kita untuk tetap mempercayai adanya Allah. Dia Allah yang selalu memberikan pengharapan bagi kita. Baik, Itu Steve. sebagai Jadi introduksi. intinya berarti kita jangan terpengaruh oleh apapun di luar, tetapi kita fokus kepada Tuhan. Apapun right. yang terjadi, Tuhan adalah Tuhan. Itu maksudnya pasti. Ya. Oke. Setuju. Jadi tadi Pak Steve bilang soal Starbucks dan lain sebagainya di era new normal. Sebetulnya kalau tadi Pak Steve bilang harga Starbucks itu zaman dahulu itu sebetulnya tidak normal ya Pak. Iya kan? Yang sekarang kita masak sendiri Rp1.000, di Starbucks Rp40.000. Yang sekarang yang normal sebetulnya Pak. Dulu kita hidup di tidak normal sebenarnya. Ya Pak Steve. Gimana Pak Felix? Silakan lanjut. Oke, setuju Pak. Mungkin kita coba pertanyakan sama Pak Yohanes lagi. Ya. Pak Yohanes, bagaimana menurut Pak Yohanes? Apakah ada tambahan lagi Pak untuk new normal ini mungkin? Enggak, pertanyaannya dulu kasih Oh, coba. pertanyaannya. Oke, Pak Yohanes, ini juga kebetulan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan masuk sama kita yang mungkin kita juga harus tanyakan ya Pak, karena kan Pak Yohanes sendiri yang mungkin bisa menjawab. Nah, mungkin kita langsung masuk sesi tanya jawab saja Pak Yohanes ya. Halo Pak Yohanes. Ya, halo Pak. Ya, siap. Oke. Siap. Oke Pak Yohanes, ini ada pertanyaan nih Pak. Saya kasih untuk Pak Yohanes ya. Menurut Pak Yohanes, COVID-19 ini apakah buatan manusia atau berasal dari alam Pak? Karena ada prinsip kalau berasal dari alam, maka penangkalnya juga seharusnya sudah ada dari alam juga, menurut prinsip keseimbangan Pak. Itu pertanyaannya Pak. Oke, saya jawab ya. Saya jawab. Ingat ya, kembali ke Alkitab ya. Karena kan tanyanya dari alam. Nah, Anda tahu nggak ular yang bohongin Adam itu diciptakan Tuhan tapi dipakai setan. Jadi ciptaannya Tuhan yang pakai setan. Seperti kita laki-laki juga bisa selingkuh dipakai setan kan begitu. Jadi jangan nyalakan Tuhannya tadi loh, benar Pak Steve tadi loh. Tuhan tetap Tuhan. Nah, masalahnya kan begini, karena manusia salah, bumi ini dikutuk, jadi keseimbangan nggak ada. Kalau Anda mau tanya ilmu keseimbangan sejak Adam salah, nggak ada. Nutrisinya udah terkutuk. Cuma satu, kita kembali berkuasa kalau Tuhan tadi, kembali lagi ke Pak Steve tadi bilang, kita harus percaya bahwa Tuhan itu akan melewatkan kita ini. Kalau masalah tanya ini diciptakan manusia, nggak ada. Tidak ada binatang yang diciptakan manusia. Jadi semua yang dikatakan dibikin manusia itu bukan. Ini loh. Telur, saya bikin telur mata sapi, tetap telurnya dari alam. Anda mau bikin apa coba? Mau bikin cake, tepungnya dari alam. Jadi virus-virus baru pun ya dari alam, enggak ada. Jadi tetap ini alam, ya. Nah, jadi jangan takut. Tadi kan sudah dikatakan di Mazmur 91 bahwa malapetaka ini tidak didesain untuk Anda dan sekeluarga Anda. Jadi daripada Anda bingung virusnya, tadi Pak Steve ngajar apa? Tetap percaya Tuhan itu ada. Itu lebih penting daripada bingung virus ini dari alam atau tidak. Saya harapkan ini cukup menjawab. Udah? Pada prinsipnya meskipun berasal dari alam, kita tetap harus percaya ya bahwa Tuhan itu. Iya, intinya itu aja, Tuhan aja. Ya. Oke, lanjut pertanyaannya. Mungkin Pak Tobi sendiri itu ada pertanyaan masuk juga Pak? Enggak, silakan untuk Pak Yohanes saja untuk Pak dulu. Yohanes Nanti dulu saya bagiannya nanti ke Pak Steve dari sisi rohaninya. Boleh. Sekarang Felix ke Pak Yohanes, Oke. selesaikan pertanyaan-pertanyaan apa saja, sampaikan saja langsung. Oke, baik Pak. Ini ada pertanyaan masuk juga Pak. Sekarang ini sedang viral kalau COVID-19 itu katanya hasil konspirasi Pak. Menurut Pak Yohanes bagaimana ini Pak? Ya, itu hampir sama seperti tadi. Ya, mau pikiran manusia kan konspirasi namanya. Intinya tetap tadi. Kalau saya harapkan nanti, sorry ya, tanya nutrisi yang penting-penting untuk hidup ini ya. Itu kan masalah COVID-nya jangan dibahas terlalu itu bohong semua, itu hoax semua. Tanyakan yang segar aja tentang nutrisi, yang sulit ketemu saya di luar itu kan masalah nutrisinya. Jus apa yang bikin kuat, itu aja. Kalau masalah virusnya itu masih gosip aja, ya nggak usah dibahas itunya. Tanya aja, Pak, bagaimana cara saya lolos, Pak? Saya kerja, bagaimana supaya saya tidak ketularan? Nah, ya gitu-gitu itu yang penting. Kalau ketemu saya bayarnya mahal di luar. Sekarang aja, enak tanya ya. Oke, siap Pak. Pertanyaan berikutnya Pak.
apakah benar virus COVID-19 ini dapat bertahan di udara selama 8 jam? Dan kalaupun bisa bertahan, bagaimana caranya kita bisa bertahan, Pak? Karena itu kan virus ada di alam terbuka ya, Pak ya? Jadi caranya satu, ingat virusnya nggak bisa diapa-apain, tubuh Anda bisa disiapkan untuk menghadapi virus. Ini yang paling Anda harus tahu. Tuhan kasih imunitas. Jadi ada 3 buah, merah, kuning, oranye. Merah, kuning, oranye. Dari semangka sampai tomat, kuning ini dari nanas ya sampai belimbing, oranye dari wortel sampai pepaya. Apapun itu. Ya, 3-tiganya ini mengandung beta karoten untuk imunostimulan. Kalau Anda jus rutin tiap hari, maka bahan baku daya tahan tubuhnya naik. Ingat, imunitas yang diberikan oleh Tuhan belum bekerja. Seperti mesin blender. Anda masukkan buah apa, menghasilkan jus apa. Imunitas ini hasilnya 5. Jadi kalau buah warna merah, kuning, oranye untuk daya tahan tubuh virus. Tapi nanti kalau hijau alpukat untuk anti kolesterol, beda. Jadi imunitas yang kita bahas hari ini soal new normal tentang COVID. Jadi buahnya 3 spesifik, merah, kuning, oranye. Virus ini tidak bertahan 8 jam. Kekuatannya belum diuji. Cuma yang sudah pasti yang harus kita waspadai, jangan yang udara. Di manusia, dia bertahan 24 jam. Jadi jangan takut yang di udara, takut OTG ini. Karena itu protokol itu penting. Paham ya? Jadi ini yang paling harus mengerti ya teman-teman semua ya. Yang nggak penting, yang nggak jelas jangan dibahas. Yang di manusia jelas 24 jam. Jadi karena itu kurangi sentuhan selain keluarga. Lalu jaga jarak tetap ya. Lalu pakai masker, itu tujuan tadi itu. Karena yang di manusia bertahan 24 jam. Kalau yang di udara ada yang 8 jam, karena yang diperiksa udaranya bukan udara di Wuhan, panas. Di Indonesia beda lagi, jadi itu belum pasti. Jangan dibahas yang di udara. Bahas yang di sekitarmu yang tidak kelihatan ini. Ya itu aja. Nah, untuk menghalanginya gampang, buahnya 3 tadi. Merah, kuning, oranye. Virus ini tinggalnya di paru-paru. Ciri-cirinya 1, batuk tidak beriak, nggak bisa nafas. Yaitu obatnya cuma nanas. Jus nanas, tengahnya bromelin bisa membersihkan paru-paru Anda. Itu dari saya, Felix ya. Oke. Jus nanas ya. Oke, siap. Ada berapa pertanyaan lagi, Pak Felix? Oke, masih ada sih Pak. Ya, silakan. Pak Yohanes, apakah betul tadi yang Bapak bilang dengan berjemur di bawah sinar matahari dapat meningkatkan imunitas kita, Pak? Dan selain itu, apakah masih perlu tambahan nutrisi lain seperti suplemen-suplemen gitu, Pak? Jadi begini, yang di hoax itu kan berjemur itu, bagus itu. Nah, sekarang saya bukakan rahasianya, biar laki-laki mengerti ya. Berjemur itu seperti oven. Nah, Anda masukkan roti apa supaya jadi roti apa? Kalau oven itu dinyalakan on, nggak ada rotinya, ya nggak jadi roti. Berjemur itu harus ada yang diaktifkan. Jadi ingat yang dijemur bukan manusia ya, di dalam tubuh kita ini apa? Contoh, fotosintesis itu kan berjemur. Harus zat hijau daun namanya klorofil, karena itu sayuran yang bukan hijau nggak ada fotosintesis. Nah sekarang manusia berjemur mau daya tahan tubuhnya naik ini harus ditanya yang dijemur apa? Ternyata vitamin A. Jadi Anda harus minum jus tomat baru berjemur. Nah kalau Anda nggak minum jus tomat berjemur nanti kayak di Afrika kena matahari gosong tetap kena COVID. Karena berjemur ini hanyalah aktivasi. Bukan menciptakan. Saya ulangi lagi, berjemur itu seperti oven, mengaktifasi vitamin A yang di bawah kulit. Nah, sumbernya apa? Ikan, tahu tempe, sayuran warna oranye, sayuran hijau, dan ikan. Itu Anda baru punya vitamin untuk dijemur. Namanya vitamin D, kalsiferol. Nah, kalau sudah punya itu, baru berjemur. Kalau Anda di Papua, jam 8 pagi terbaik. Tapi kalau di Bali dan sekitarnya jam 9. Tapi kalau di Jakarta, Surabaya kayak saya, ya jam 10 ke atas. Baru UVB-nya itu mengaktifkan kalsiferol. Itu dari saya ya. Pak Yohanes, sebaiknya dalam sehari kita menyiapkan berapa masker, Pak, ketika kita sedang berada di luar rumah? Dan seberapa efektifkah masker yang saat ini kita pakai? Karena kan kita sekarang lebih banyak masker yang fashion ya Pak dibanding masker medis gitu. Jadi begini, konsepnya begini.
Tadi sudah saya jelaskan, masker kain, apapun mereknya, mau lambangnya apapun, fashion apapun, 3 jam. 3 jam. Kalau tidak kena bersin, kalau tidak habis makan. Lalu masker medis yang hijau, biru, itu bisa 7 jam. 7 jam. Kalau tidak kena hacing, kalau tidak kena itu ya, kalau bersih terus. Pertanyaannya efektif apa enggak? Efektif. Nah, saya jelaskan ilustrasinya. Lihat saya semua. Kalau saya, ini bergurau ya. Felix sama saya nggak pakai celana. Ini yang dengar laki-laki semua loh ya, saya kasih ilustrasi laki-laki. Kalau saya kencingi saudara Felix, waktu saya buka celana, jamin Felix basah. Tapi waktu saya nggak buka celana, saya kencing, yang basah siapa? Saya. Jadi pakai masker itu berguna. Kalau nggak pakai masker, lawan saya kena. Tapi kalau pakai masker, kembali ke saya. Semoga Anda ngerti analogi ini ya. Semoga Anda ngerti. Thank you Pak. Oke Pak, masih ada satu pertanyaan lagi untuk Pak Yohanes. Di masa new normal ini, tentunya kebanyakan orang sekarang rajin berolahraga, terutama olahraga sepeda Pak. Tapi kebanyakan orang juga sibuk dengan kerja dan usaha, jadi olahraga pun kadang hanya bisa dalam 1 minggu itu hanya 1 sampai 2 kali saja. Nah, menurut Pak Yohanes, standarnya seperti apa Pak kalau kita berolahraga itu? Minimal berapa kali, berapa jam durasinya, supaya imun kita bisa tetap terjaga Pak? Oke, nanti ya semua teman-teman FMM, Anda lihat di YouTube saya, Yohanes Sunardi TV, itu ada gerakan fitness gratis untuk di rumah tanpa alat. Ya, saya ciptakan untuk semua teman-teman sekeluarga yang nggak bisa ke fitness, itu ada gerakan fitness, 8 gerakan fitness, itu free, ya, free, silakan Anda lihat. Nah, sekarang saya bahas ya, kenapa Anda harus lari? Anda lihat saya, waktu saya lari, saya terenggah-enggah, virus di dalam alveoli ikut keluar, itu yang pertama. Lalu waktu Anda panas, berkeringat, maka suhu tubuh ikut keluar, itu yang kedua. Yang ketiga, sel darah putih lebih aktif kerja, kalau kita olahraga. Nah, pertanyaannya sepedaan ini boleh enggak kan begitu? Nah, saya jawab ya, jangan tersinggung ya teman-teman. Bersepeda lari itu bagus kalau di perumahan. Kalau yang sekarang saya lihat larinya di jalan-jalan. Oke, sepeda di jalan-jalan. Saya jelaskan ya. Lari itu bagusnya apa? Itu dulu tanya sama saya. Lari itu ternyata memperlebar paru-paru, ngambil oksigennya lebih banyak daripada enggak lari. Ngambilnya lebih banyak. Pertanyaannya satu, yang diambil bagus atau tidak? Kalau Anda bersepeda jam 9, orang ke kantor, Anda sepedaan, asap knalpotnya lebih banyak masuk. Kalau mau sepedaan bagus, di perumahan, di lokasi-lokasi bersepeda. Anda ngerti nggak kenapa Jakarta macet kalau sepedaan? Jam sepeda, namanya apa itu? Di Surabaya juga ada itu. Namanya apa ya? Hari Minggu itu sepedaan nggak boleh ada mobil. Pernah tahu nggak? Tahu maksudnya apa? Supaya nggak ada asap. Anda enggak sepedaan tiap hari, tapi di tengah kendaraan. Nah, itu saya harap Anda mengerti. Ya, pakai olahraga saya di YouTube free. Silakan Anda lihat programnya free semua. Anda olahraga aja di rumah bersama keluarga. Kalau mau sepedaan, ingat cari lokasi perumahan yang tidak banyak asap. Itu aja mungkin Felix ya dari saya. Ya Pak. Pertanyaan untuk Pak Yohanes mungkin belum ada yang masuk lagi. Mungkin dari Pak Tobi bagaimana? Oke, saya terima kasih sekali Pak Yohanes sudah memberikan minimal pencerahan lah. Bagaimana supaya kita hidup sehat di era new normal ini. Saya akan sekarang beralih ke Pak Steve. Ada beberapa pertanyaan ini yang memang menggelitik bagi saya dan mungkin bagi saudara-saudara juga yang menyaksikan acara PMM online ini, Pak Steve. Begini, Pak Steve. Apakah COVID-19 ini merupakan ujian dari Tuhan atau merupakan hukuman dari Tuhan, Pak? Silakan, Pak Steve. Ya, semenjak munculnya COVID ini banyak sekali orang mempertanyakan.
Ada yang mengatakan ini sebagai hukuman, ada yang mengatakan ujian, bahkan dalam titik tertentu ada yang mengatakan ini sebagai kutuk katanya. Dan itu sadis juga sih pernyataan seperti itu. Hanya kalau kita coba memiliki pikiran yang terbuka, melihat Alkitab, hal yang seperti ini tidaklah sesederhana yang difikirkan. Menilai dengan hitam putih, lalu menyimpulkan seperti itu. Ada satu tulisan dari seorang sarjana biblika namanya Walter Kaiser. Dia menuliskan tentang a biblical approach to suffering. Dia katakan dalam tradisi perjanjian lama, ada banyak penderitaan yang tidak bisa hanya dengan cepat didefinisikan karena akibat dosa. Artinya begini, Alkitab menciptakan dunia yang sempurna. Bukan dunia yang buruk. Tetapi kalau kita melihat secara teliti dalam Alkitab, di bagian-bagian awal bagaimana pemberontakan manusia itu membuahkan yang disebut dengan dosa. Dan itu merupakan awal kemerosotan. Hanya saja kita harus agak berhati-hati melihat ini, jangan segala sesuatu yang dalam tanda kutip nampaknya buruk dikaitkan dengan dosa yang seperti begitu. Kalau kita cukup terbuka, Alkitab dalam perjanjian lama mengungkapkan ada banyak sisi, banyak penyebab kenapa orang bisa mengalami yang namanya penderitaan. Contoh, hukuman penderitaan bisa datang sebagai suatu bentuk edukasi. Kita lihat di Amsal, berkali-kali dikatakan, kalau engkau memiliki anak, tidak mau menyusahkan engkau pada masa tuanya, ajar. Bahkan diizinkan memakai katanya rotan, seperti begitu. Oh itu kan bagi seorang anak sebentuk penderitaan. Tetapi itu edukasi. Dalam sisi yang lain kita lihat dalam tulisan para nabi, seringkali hukuman merupakan satu bentuk yang disebut dengan retribusi akibat umat berontak, berdosa. Maka Tuhan melakukan satu tindakan koreksi untuk membuat umat kembali. Sehingga umat dengan penderitaan, dengan hal-hal yang disebut bagi kacamata manusia kurang baik, itu sarana Allah untuk coba memecut dan mengembalikan kembali kepada Allah ya. Tapi ada aspek yang lain. Kita nggak bisa menafikan juga ada penderitaan yang disebabkan oleh alam. Hari ini kalau kita melihat Bangladesh atau tempat-tempat tertentu yang tinggal di tempat-tempat epicentrum gempa itu nggak ada kaitannya dengan dosa. Waktu-waktu tertentu bisa banjir, bisa gempa bumi. Nah ini banyak sekali hal yang seperti begini. Kalau kita lihat umpamanya contoh Yusuf itu mengalami penderitaan, tetapi itu bukan hukuman. Itu prepare, menyiapkan dia untuk satu tanggung jawab yang lebih besar. Itu faktor edukasinya tinggi, sehingga dengan apa yang dijalani itu memberikan semacam satu kontribusi bagi dia, menyiapkan dia untuk sesuatu yang lebih baik. Jadi dalam mungkin pemahaman yang kadang-kadang orang cenderung sempit, butuh hati yang terbuka, pikiran yang terbuka, tidak melihat satu fenomena hanya dengan satu konsep kita yang terbatas, tapi biarkan Alkitab mengatakan, sehingga kita bisa melihat dengan berimbang, dengan jujur, kok kenapa terjadi hal yang seperti begini. Jadi sekali lagi bisa juga ketika manusia melibas melawan batas-batas toleransi alam itu bisa mengakibatkan ya mungkin virus tertentu muncul, terjadi yang namanya artinya erosi atau apapun yang bisa akhirnya menjadi musuh bagi manusia. Saya rasa itu yang bisa saya jelaskan. Iya, jadi kalau menurut saya pasti kita sebagai orang-orang percaya yang mempunyai positive thinking ya Pak. Kita tidak berpikir bahwa ini adalah merupakan hukuman, tidak merupakan cobaan, dan lain sebagainya. Tetapi kita hadapi hal ini itu berjalan bersama Tuhan. Karena pikiran kita menurut saya nih, pendapat saya, kita adalah orang-orang yang positif. Kenapa? Karena berjalan bersama Tuhan. Menurut pasti begitu nggak kira-kira Pak? Kira-kira lah ya. Betul. Dari satu sisi itu betul yang seperti itu. Tetapi paling tidak dengan kita memahami penyebab akar kenapa timbulnya masalah, itu kita bisa menyelesaikannya, bisa coba melakukan apa yang harus kita lakukan. Oke. Pak Steve, ada satu pemikiran begini. Kita dari sudut pandang rohani ya Pak. Di satu sisi dengan adanya COVID-19 ini, sebagian orang merasa bersyukur Pak.
Ya. Karena dia merasa mendapatkan penghasilan yang berlimpah ruah. Ada rezeki. Tetapi di satu sisi orang menderita karena adanya COVID ini. Kan mereka harus beli masker, beli obat, beli ini dan lain sebagainya. Mereka itu berat rasanya. Bagaimana menurut pendapat Pak Steve, Oke. Pak? Ya, ada banyak orang mengatakan begini. Problem atau masalah itu menciptakan dua sisi. Yang pertama krisis, tapi yang kedua itu kesempatan. Jadi saya pikir tidak salah ungkapan ini. Jadi setiap masalah ini akan menimbulkan yang namanya sisi krisis, tetapi juga kesempatan. Bagaimana cara orang tersebut melihat? Ya, dari sudut pandang rohaninya bagaimana, nih, Pak? Artinya begini. Misalnya begini, Pak. Berbisnis, Pak. Iya, saya ini orang bisnis, tapi saya orang percaya kepada Tuhan. Saya merasa bersyukur dengan adanya COVID ini di samping satu sisi penderitaan orang lain, saya bersyukur karena saya banyak Ya. mengambil keuntungan. Betul. Gitu. Saya katakan tadi, bagi beberapa orang ini menimbulkan problem, tetapi bagi beberapa orang ini menimbulkan kesempatan. Iya. Sama kalau umpamanya musim hujan, itu bagi tukang es batu setengah mati. Tapi bagi orang tukang sekoteng itu jadi Sekoteng berkat. panas ya, Pak. Nah, tapi kalau musim panas mungkin sekoteng nggak laku, es batu yang laku. betul, Nah, betul. ada sisi yang seperti itu. Tetapi Sudut pandang ya, Pak. ya, tapi saya pikir kalau dibalikan kepada bagaimana seorang pria Kristen harus bersikap dalam realita ini, Alkitab mengatakan kalau ada kesempatan untuk berbuat baik, kenapa kita tidak Jangan jemu-jemu berbuat baik. berbuat baik? Artinya bisa dalam sudut keuntungan dalam usaha kita mendapat keuntungan, tetapi keuntungan dalam arti yang wajar, bukan harus membinasakan, apalagi membuat orang lain semakin menderita dengan penderitaan yang ada. Tapi kenapa kita tidak lakukan ini sebagai satu sarana untuk berbuat baik? Memberkati Seperti ya, itu. Pak. Nah, seperti begitu. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Pak, kira-kira COVID-19 ini, Pak, ada kaitannya nggak dengan akhir zaman, Pak? Nah, ini Penyakit sampar dan lain sebagainya. Ini kan bisa-bisa saja, Pak. ya. Sebagian orang berpikir, wah ini sudah mau akhir zaman. Menurut Pak Steve gimana nih, Pak Steve? Ya, hari ini ada umumnya manusia itu ketika berbicara tentang akhir zaman, khususnya melihat fenomena-fenomena yang ada itu terbelah menjadi dua. Satu saya sebut sebagai eskatomania. Artinya segala fenomena yang terjadi itu selalu dikaitkan dengan akhir zaman. Tetapi yang lain eskatofobia. Artinya akhirnya jadi takut. Apalah yang namanya akhir zaman lah, mending hindari saja. Nah, saya berdiri di tengah-tengah. Saya bilang begini. Lebih baik waktu kita melihat fenomena yang terjadi, hati-hati dan berjaga. Mengapa? Saya jelaskan. Jangan terlalu bersikap eskatomania. Sedikit-sedikit ada fenomena akhir zaman. Sedikit-sedikit ada fenomena akhir zaman. Saya melihat beberapa catatan ya. Ketika COVID-19 dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sejarah, sebetulnya tidak sebesar apa yang sudah terjadi. Saya mencatat ya, pada tahun 1483 sampai 1546 itu 3 abad. Ada satu peristiwa yang disebut dengan Black Death. Terjadi di Eropa sampai memakan jiwa 200 juta dan 30% penduduk Eropa itu mati. Dalam 2 tahun 1348 sampai 1350, 2 tahun itu memakan jiwa 25 juta. Itu Black Death. Ini catatan hitam. Dan terjadi wabah ini 3 abad. Kita baru 4 bulan, mungkin 6 bulan. Lalu 1918 sampai 1919, tepatnya 1,3 tahun, ada satu flu yang disebut dengan Spanish flu. Ini memakan jiwa ya, sampai dikatakan sepertiga dunia pada masa tersebut, 500 juta. Perkiraan para ahli seperti begitu. Belum lagi perang dunia. Nah, maksud saya begini, fenomena penting. Tetapi kalau mengukur fenomena yang sekarang tidak lebih besar dibandingkan yang dulu. Sehingga ketika orang hanya terjebak dengan fenomena yang seperti begitu, orang akan terjebak seakan-akan memang, waduh, ini kayaknya sudah kiamat. Tetapi jangan juga kita mengabaikan. Jadi akibatnya eskatofobia, takutlah bicara tentang akhir zaman. Bagi saya begini, hati-hati. Karena waktu kita lihat
cuaca gelap, kita tahu pasti ini akan turun hujan. Sehingga ketika terjadi wabah atau hal-hal yang eskalasinya meningkat, alih-alih kita terjebak dalam satu bagian, entahkah itu begitu eskatomania atau terlalu mengabaikan, lebih baik kita pahami, lalu tetap berjaga apa yang harus dilakukan di dalam terang Alkitab itu sendiri. Saya rasa itu Pak Tobi. Ya Pak. Ini ada pertanyaan yang memang juga menggelitik bagi sebagian orang nih, Pak Steve ya. Jadi orang percaya sudah berdoa dijauhkan dari segala sakit penyakit, dijauhkan daripada COVID-19 dan lain sebagainya. Doa pagi, siang, sore, malam Pak, bahkan ada puasa, tahan lapar dan kena juga penyakit. Bagaimana tuh Pak Steve? Ya, apa memang sengaja dia doanya itu tidak ya doanya apakah kurang dekat atau gimana itu Mas Steve? Ya, ini saya rasa harus dilihat case per case ya. Artinya begini, orang bisa berdoa, orang bisa berpuasa, bahkan memakai nama Tuhan Yesus sebelum makan. Ya. Tetapi apakah pola hidupnya itu bagus atau tidak? Karena pola hidup yang buruk, cara hidup yang sembrono, tidak dengan serta-merta orang itu bisa memakai nama Yesus dan selamat dalam segala hal. Ya. Lah kita kan punya mobil, waktu kita parkir, kenapa harus dikunci? Lah kalau kita tidur malam umpamanya, selalu kita akan pikir rumah sudah dikunci apa belum semua. Ya. Nah sekarang kita berhadapan dengan sesuatu penyakit, berdoa baik, tetapi ada tindakan-tindakan lain yang harus kita lakukan, dan ini menggenapkan akan apa yang kita yakini Allah melindungi kita. Bagi saya begini, perlindungan Allah atas kita itu akan menjadi sempurna ketika kita melakukan bagian kita juga. Ada respons dari kita ya Pak Itu Steve ya. yang seperti begitu. Iya benar-benar. Jadi bukan hanya kita, memang hidup kita bergantung kepada Tuhan, Tuhan punya kuasa, tetapi kita harus ada respons juga. Betul. Ya apa yang harus kita lakukan ketika betul. kita menghadapi sesuatu di dalam dunia ini. Betul, Pak. Betul Pak Steve. Ada kaitannya juga Pak Steve di sini bilang katanya Jehovah Rafa. Ya. Tuhan adalah penyembuh. Tetapi ketika dia sakit, Tuhan penyembuh, ternyata tidak sembuh juga. Ya. Ini pasti juga banyak pertanyaan dari ke saya itu seperti ini, bagaimana menurut Bapak? Ya, saya sudah katakan tadi, Allah itu penyembuh, tapi bukan berarti itu sebagai paspor jalan masuk untuk orang makan sembarangan. Lah, jangan kita mencobai Tuhan. Di depan umpamanya ada sumsum kambing. Lalu kita dengan pakai nama Tuhan karena minta dikuduskan. Bukan seperti itu saya rasa. Ketika orang menyebut nama Tuhan berarti dia siap bertanggung jawab dengan moral dan dengan tuntutan apa yang Tuhan minta. Sehingga itu bukan jadi paspor, bukan menjadi satu pintu masuk, izin untuk kita melakukan hidup dengan sembrono. Yang Pak Tobi tadi katakan betul. Cuci tangan, masker, yang seperti begitu, itu bagian yang memang tidak terhindar. Iya, itu artinya tidak cukup itu digantikan dengan nama Tuhan, tidak memakai masker, seperti begitu. Jadi ini memang harus hidup dengan bertanggung jawab ketika kita memang menyapa Tuhan sebagai Tuhan yang menjadi perlindungan kita. Setuju Pak. Pak Felix, ada pertanyaan lain? Wah banyak nih Pak. Banyak ya. Mungkin dari para pria yang dimanapun Anda berada, boleh menyampaikan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp yang sudah disampaikan oleh para pengurus VMM. Silakan, nanti dua narasumber akan menjawab lebih tajam dan lebih tajam lagi. Oke. Silakan Pak Felix. Oke, kembali ke Pak Yohanes Pak. Pak Yohanes, ini ada pertanyaan lagi Pak. Saya tertarik dengan cara yang Pak Yohanes lakukan untuk tanda kutip ya Pak, memanipulasi waktu istirahat kita. Jadi kita 4 jam. Cukup istirahat 4 jam tapi dengan kualitas 8 jam. Nah, itu tipsnya apa aja Pak? Dan Suplemen apakah tidak ada efek sampingnya Pak dengan cara memanipulasi begitu gitu? Iya, jadi itu dipakai dalam satu kondisi Anda terjepit. Sebenarnya tidak ada efek samping. Sebenarnya tidak ada efek sampingnya. Cuma itu efek sampingnya jeleknya di mental nanti. Melatih Anda memanipulasi tadi, kata-kata tadi itu manipulasi itu. Tapi ketika Anda memang tidak ada waktu, mau pelayanan, jam 4 harus berangkat lagi keluar kota, itu berbeda kondisinya. Itu namanya beradaptasi. Jadi bukan memanipulasi.
Cuma triptofan di dalam susu memang punya kualitas seperti itu. Ya, punya kualitas seperti itu. Kalau disengaja, akhirnya pertanyaannya Anda tidak tidur berapa jam. Itu sebenarnya yang perlu ditanyakan. Ya, tapi kalau untuk pesawat terbang, jet lag, lalu insomnia, gangguan pendek, silakan. Contoh, kalau saya ini kan ya ngajar, besok ke Singapura, besok ke Surabaya, besok ke mana, pelayanan, ngajar di BPJS, kerja di pemerintah. Nah, itu digunakan untuk seperti itu. Nah, nanti saya tinggal ambil cuti untuk istirahat lebih berkualitas tanpa itu. Karena berbahayanya apa? Rasul Paulus bilang apa? Semua itu boleh, tapi aku tidak mau diriku diperhamba. Itu namanya kecanduan sistem. Itu tidak boleh. Ya. Tapi efek itu bagus. Minum susu memang meningkatkan kualitas. Tidur itu bukan 8 jam. Kenapa disebut tidur itu 7 jam? Karena riset menunjukkan 7 jam terjadi perbaikan. Ternyata ada nutrisi yang meningkatkan perbaikan membantu di saat tidur. Itu namanya susu. Lalu protein ikan malam hari, makan sayur hijau, klorofilnya akan membuat oksigen lebih banyak. Seperti itu ya. Itu aja dari saya. Oke Pak. Jadi susu kalsium manapun bisa membantu kita ya Pak ya? Untuk membuat tidur lebih berkualitas. Iya. Bisa. Oke. Ini Pak, ada pertanyaan lagi. Saya orangnya kerja. Jadi saya itu cuma bisa olahraga malam hari, Pak. Nah, permasalahannya, kalau olahraga di malam hari itu sebenarnya baik atau tidak, Pak? Dan berapa lama waktunya kalau saya bisa berolahraganya di malam hari itu? Jadi begini, ini tanyanya bertentangan, tapi nggak apa-apa saya jawab. Pak, saya hanya bisanya ini. Jadi Anda datang dengan saya kan, saya bisanya hanya ini. Nah, nggak apa-apa kalau di sini ya, kalau di klinis nggak bisa ya. Harus opname kamu kalau paksa-paksa begitu. Jadi harus nurut, kalau disuruh Singapura harus nurut ya. Gitu. Jadi maksud saya begini, jangan kasih PR jawaban yang memaksa itu. Nah, sebenarnya begini, kalau Anda bekerja mau bangun pagi bisa. Tapi saya nggak permasalahkan itunya ya. Oke, olahraga malam. Pertanyaan satu, olahraga malam ini butuh biaya. Kenapa? Ruangannya khusus. Karena malam oksigennya tipis. Karena itu pemain badminton yang kena serangan jantung, mainnya bukan pagi, malam. Ayo diterima dulu, ayo saya kasih ilmunya. Ya. Pemain badminton yang terserang serangan, pasti rata-rata malam, karena oksigen tipis. Itu resiko. Yang kedua, kalau mau olahraga malam yang sehat, gampang, tidak kena serangan, itu fitness. Fitness itu di malam hari dikondisikan. Alatnya dihitung, kekuatannya dihitung. Tapi kalau pemain badminton, dengar saya semua ya, sepeda, badminton, kelemahannya satu. Kalau misalnya Felix sama saya main, Felix nilainya 1, saya 14. Disuruh berhenti mau nggak saya? Nggak mau. Akhirnya kepicu. Begitu detak jantungnya lebih, tes. Nah, jadi kalau mau main game, nggak boleh taruhan. Nggak boleh emosi, capek berhenti. Nah, Felix sekarang saya sebutkan 5 ya, Felix. Penting ini. Yang nggak boleh olahraga yang apa? Semangat nggak cukup, kepingin nggak cukup, mesti mawas diri. Awasi dirimu. Teman-temanmu jangan dengarkan. Dia bilang, nggak apa-apa, sikat saja. Nanti kalau ada apa-apa dia bilang, loh gitu ya. Nah, sekarang saya ajari ya. 5 cara mengawasi diri sendiri. Yang pertama, sakit gigi nggak boleh olahraga. Yang kedua, pusing tidak boleh olahraga. Itu stroke ringan kalau jatuh. Yang ketiga, sakit mah, panas di ulu hati. Kalau Anda maraton, pasti kena serangan jantung. Yang keempat, cedera di otot yang digerakkan. Contoh, kalau pemain badminton yang sakitan kiri, silakan main. Tapi kalau pemain kanannya ini yang luka kanan, jangan main. Jadi itu 4, sakit gigi, sakit kepala, sakit ulu hati, dan cedera di tempat bermain. Itu aja Felix tips dari saya. Oke Pak, thank you Pak. 5 tips tadi ya. Lalu ini Pak, ada pertanyaan juga. Kalau perbedaan gaya hidup yang harus kita jaga antara usia muda dengan usia tua, dan juga antara pria dan wanita itu sama atau ada perbedaannya Pak? Untuk menjaga kita dari kalau sudah
di atas 45 tahun, laki-laki mengalami kemunduran testosteron. Testosteron salah satunya untuk seks, tapi 9-nya yang penting. Untuk rambut nggak rontok, untuk baca lebih tajam, daya rekam lebih kuat. Jadi ingat ya, kalau bicara testosteron bukan seks, tapi kelaki-lakian. Nah, waktu testosteron tinggi, salah satunya itu dengan ditandai, ini laki-laki dewasa semua ya, benar ya? Dewasa, Pak. Oke. Berarti kalau Anda tiba-tiba bangun tidur, ada yang mengeras di bawah, itu pertanda testosteron bagus. Pertanda saja ya, pertanda. Tapi testosteron bagus kalah sama stres. Stres bisa bikin kondisi malam hari belum selesai masalah, pagi bangun, nggak keras walaupun testosteron tidak rendah. Itu dulu, laki-laki semua harus dengar ini. Jadi kalau yang dibawa keras puji Tuhan, kalau enggak pun belum tentu salah, karena mikir. Jadi kalau laki-laki lagi mikir omsetnya turun, sales nih ya, misalnya salesman, omsetnya turun, pasti yang dibawa enggak bisa keras. Itu bukan dosa, tapi karena kortisol. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda sudah umur 45 tahun ke atas, laki-laki, Anda mengalami andropause. Menopause seperti perempuan, tapi di laki-laki. Nah, ini bukan masalah besar, asal Anda mau olahraga. Anda jalan saja 30 menit setiap hari, atau seminggu 2 kali, 3 kali, sudah bisa meningkatkan testosteron. Yang ketiga, tolong jangan minum kopi lebih dari 3 gelas. Ingat ya, laki-laki 1 gelas kopi membuang air putih 1 gelas. Jadi kalau Anda sudah berani minum air kopi segelas, mesti nambah air putih 1 gelas. Jangan takut tapi tanggung jawab. Cara menghitung kebutuhan air putih yang terakhir ini. Laki-laki air putihnya hati-hati ya. Manusia ini yang kena cuci darah ginjal pasti orang kantor. Saya ulangi lagi. Yang kena ginjal tidak mungkin abang beca. Pasti orang kantor. Kenapa? Karena yang telat minum orang kantor. Hawa dingin, kenapa perempuan di kantor pakai hand body? Karena dehidrasi hawa dingin 2 kali lipat. Daripada dijemur, Anda tahu panas, Anda minum. Di kantor, Anda kering, bibir pecah, Anda tidak sadar. Karena itu cara menghitungnya saya ajarin semua laki-laki, dengarkan saya. 30 dikali berat badan, dihitung lagi ya. 30 dikali berat badan. Nanti jumlahnya berapa? Misalnya beratnya 50, Pak. 30 kali 50, 1.500. Berarti 1,5 liter cukup. Ditambah kopi 1 gelas, nambah air putih segelas, ingat. Lari pagi nambah 1 gelas lagi, sempurna. Maka itulah cara per umur. Pelik, kalau di rumah sakit, kami tidak tanya umur ya, cek darah. Kenapa? Siapapun Anda, ada anak muda kondisinya sudah kayak anak tua. Ada orang tua masih semangat. Jadi kita cek per darah. Jadi perawatan itu dari awal. Kalau Anda sudah umur mau merawat, lebih bagus daripada nggak merawat. Jadi ingat tadi yang diajarkan tadi ya, kalau nggak salah tadi Pak Steve ngomong apa? Ingat, kepercayaanmu sama Tuhan jangan menghilangkan hal-hal lahiriah yang harus dilakukan. Ada standar yang harus dilakukan. Supaya orang tahu kebaikanmu malah, memuliakan Bapak di surga. Begitu ya Felix ya, kurang lebih ya. Pak. Pak Yonas. Pak Yonas. Ya. Halo. Siap. Katanya Pak, kalau orang makin tua jangan terlalu banyak minum air putih katanya Pak. Ya. Makin tua air putihnya mesti dikurangi. Apa benar atau enggak nih Pak? Rahasianya pakai ukuran, Pak Tofi ya. Jadi pakai ukuran tadi. Jadi begini. Umur, itu saya ilustrasikan boleh ya, analogikan ya. Mobil boleh, semakin umur, kebutuhannya bukan dari umur mobil, tapi tangkinya. Saya ulangi lagi ya. Kebutuhan umur, jadi gini, kalau kita ngitung pasien, ukuran berat badannya. Jangan sampai, saya kasih ilustrasi, mobilnya Avanza diisi seperti Lancer. Jadi berat badan. 30 dikali berat badan, berapapun umur Anda. Cuma ini tadi, kalau sudah umur, tolong cairan yang dari bukan air putih dikurangi, itu yang benar. Itu aja sih. Cairan yang bukan dari air putih dikurangi. Iya, contohnya gini, kalau biasanya saya minum kopi, es teh manis sama air putih, maka yang saya kurangi
kopinya atau es teh manisnya aja, dikurangin ya, bukan di skip. Seperti itu dari saya. Iya, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Thank you, Pak, Pak. jawabannya. Pak Felix, ada untuk Pak Steve pertanyaan? Untuk Pak Steve mungkin. Pak Steve, saya mau tanya Pak, bagaimana sih di tengah COVID-19 ini pertumbuhan rohani kita bisa terus dijaga Pak? Karena kan mungkin semakin lama orang jenuh ya Pak ya, yang tadinya kita bersosialisasi, ibadah pun mungkin bisa bertatap langsung, sekarang kan semuanya serba di rumah saja. Nah, jadi mungkin secara, saya pun mengalami ada sedikit kendor gitu Pak. Nah, bagaimana nih Pak tips-tipsnya? Iya. Saya rasa kita bisa kelola secara kreatif yang seperti begitu ya. Jangan meninggalkan pembacaan Alkitab seperti itu. Jangan juga meninggalkan yang namanya doa. Karena saya menyadari Tuhan itu tetap Tuhan walaupun suasana mungkin tidak kondusif. Sehingga jangan karena suasana tidak kondusif kita menjadikan hal yang prioritas tidak kita lakukan. Lalu jangan stuck, jangan terpaku di dalam satu pengalaman tertentu. Kita bisa melakukan tiap hari mungkin olahraga seperti itu ya. Kita bisa mengatur ritme hidup seperti apa sehingga hidup kita sendiri tidak monoton. Ada banyak kehidupan yang monoton itu yang membuat kita jemu. Tetapi kalau kita cukup terbuka, kita cukup kreatif, coba menyusun tentang prioritas hidup, kapan kita harus berolahraga, kapan kita harus membaca, kapan kita harus saat teduh, mungkin itu akan menimbulkan semacam satu dinamika yang lain di dalam hidup kita. Saya rasa itu yang bisa saya lakukan. Jadi tidak terpengaruh oleh situasi luar, berdoa. Nah itu karena prioritas itu. Itu ya Pak, prioritasnya itu. Prioritas tetap ya. Ada lagi Pak Felix, silakan. Oke. Mungkin untuk Pak Yohanes, Pak. Pak Yohanes, bagaimana caranya kita bisa membunuh virus kalau sudah kena ke manusia, Pak? Pak Yohanes, jelas, Pak? Ya. Halo, oke, saya Ya. dengar. Ada pertanyaan, Pak. Bagaimana caranya membunuh virus kalau sudah kena ke manusia? Dan apakah virus tersebut betul-betul bersih dari orang tersebut? Kalau sudah kena ini? Ya, kalau Oke. sudah kena. Ya. Jadi konsepnya begini. Konsepnya, ingat ya, imunitas itu bukan alat. Dia kayak mesin blender. Jadi yang bunuh penyakitnya namanya bukan imunitas ya. Imunitas itu sistemnya, alatnya. Seperti blender mau ngedul apa tadi. Nah, imunitas ini bekerja untuk macam-macam. Anti kanker bisa, anti jamur bisa, antivirus bisa. Nah, jadi buah warna merah, kuning, oranye, tadi itu saya ajarkan supaya Anda fleksibel. Kalau saya bilang kiwi, nanti di Papua nggak ada. Saya bilang nanas, lagi nggak musim. Jadi kalau saya kasih merah, kuning, oranye. Kalau mau bahasa kerennya, lutein itu kuning. Gitu. Lutein itu dirubah jadi imunitas. Gitu. Nah, jadi akhirnya menghasilkan antibodi. Nah, tapi konsepnya satu, nggak usah bingung semua itu. Ya, jadi kalau sudah kena di dalam tubuh, tubuh punya sistem. Anda kalau mau menghilangkan virusnya, bukan di virusnya. Jadi kayak seperti ini ya, Felix. Kalau Anda mau nyapu kotoran, sapunya yang disiapkan. Ya. Jadi jangan bilang virusnya ya, imunitasnya saja. Jadi Tuhan sudah kasih perangkat gitu ya. Perangkat namanya imunitas. Jadi kalau mau virus sudah terlanjur masuk, dokter angkat tangan. Biasanya dia bilang gini, yuk kita kasih obat yuk. Felix tahu nggak obatnya apa? Imunitas, untuk aktifkan imunitas. Jadi obat itu tidak bunuh virus, mengaktifkan imunitas. Karena itu jangan takut virusnya, ayo sibuk membangun imunitasnya. Jangan sibuk sesuatu yang di luar, fokus sama Tuhan di dalam kita. Ayo. Pasti bisa sama Tuhan apa yang dikerjakan dibikin berhasil. Makan buah tadi, olahraga tadi, seperti itu aja gampang. Cuma begini ya, kalau mau ngecek harus pakai data, tidak boleh pakai perasaannya. Tes swab sekali tidak bisa. Ya, virus yang nyerang liver itu aja harus dites berapa kali. Tapi jangan takut. Nanti kalau takut tidak kerja. Bersemangat, percaya Tuhan, lakukan yang baik. Jusnya jalan terus. Olahraga jalan terus. Ingat,
Pola makan dibatalkan oleh stres. Percuma Anda, pola makan kayak apapun. Stres itu menghasilkan kortisol, melemahkan sistem imunitas. Sudah cara makannya diperbagusi supaya imunitas naik, stres turun lagi. Itu aja dari saya, Felix ya. Oke, Pak. Jadi Pak stres Yohanes. ya. Pak Yohanes, halo. Yes. Ya. Jadi kalau misalnya orang sudah terkena COVID-19 ini sembuh, katanya Pak, katanya di paru-parunya masih tetap ada flek. Apa betul atau enggak itu Pak? Ya. Kalau Bapak ngomong flek, itu benar karena itu seperti bekas tabrakan. Jadi kalau ada mobil 2 tabrakan, maka di temboknya masih ada bekas catnya. Tapi bukan berarti masih ada virusnya. Saya ulangi lagi ya. Bekas fleknya. Jadi begini, di paru-paru ada namanya alveoli. Saya ulangi lagi ya. Alveoli. Tempatnya pertukaran udara. Itu tempat pertukarannya di alveoli. Nah, tempat parkirnya COVID-19 di sini. Jadi di sini ada bekas-bekas lukanya. Tapi bukan berarti dia ada. Seperti itu ya. Nah, kalau mau bantu bersihkan begini caranya. Nanas, tengahnya namanya bromelin. Saya ulangi lagi. Nanas, tengahnya Bonggolnya itu ya, Pak? bromelin. Iya, bonggolnya. Itu kalau dijus bersama nanas ditambah air jeruk, maka bromelinnya membersihkan lukanya tadi beserta tempat-tempat kemungkinan ditinggalin virus. Itu aja masukan dari saya. Itu dari saya. Ya Pak Yohanes, Pak. terima kasih sekali. Thank you. Tentu pemaparan tentang gizi dan kesehatan ya, berkaitan dengan COVID-19 ini, terima kasih sekali, sangat luar biasa sekali, dan kami merasa sangat mendapat sesuatu malam hari ini Pak Betul. Yohanes. Pak Felix, masih ada lagi? Sebenarnya Dari Bapak pertanyaan mungkin Untuk Pak Steve? dari Pak Steve mungkin belum ada yang masuk sih Pak. Belum ada yang Tapi masuk. kita juga mengingat durasi juga sih Pak. Oke, Ini oke. mungkin kita harus lihat. Sebentar, saya ke Pak Steve lagi. Jadi Pak Steve, sekali lagi dari sudut pandang rohani, kita harus tegas ya Pak. Saya ingin bertanya kepada Pak Steve, berkaitan dengan COVID-19 ini tentu banyak pemikiran-pemikiran hal-hal yang negatif dan lain sebagainya nih Pak. Nah kita sebagai orang-orang percaya, hal-hal apa ya Pak yang harus Bapak kita lakukan Pak? Sehingga kita firm bahwa Allah kita ini Allah yang luar biasa, tidak terpengaruh oleh COVID-19 dan lain sebagainya. Oke. Itu Pak, kira-kira. Saran saya yang pertama, jangan pernah meninggalkan Tuhan, tetapi tetap meyakini pemeliharaan Tuhan. Amin. Saya rasa itu sesuatu yang mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Kita meyakini perlindungan Tuhan begitu baik, janjinya kepada kita begitu baik, begitu hebat. Tetapi dalam sisi yang lain, jangan lupa juga kita harus menjaga pola hidup yang baik, yang sehat. Sehingga janji Allah itu menjadi sempurna. Seperti itu. Jangan lupa juga untuk menyegarkan spiritualitas kita. Nah kebetulan di GKPB kita memiliki yang namanya ibadah harian. Oh ya, Nah, ya betul. seperti itu. Ada PA yang dilakukan untuk coba menyegarkan spiritualitas kita. Nah itu akan membuat kita tetap bugar secara rohani sehingga kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Biasanya dalam spiritualitas yang baik itu akan berpengaruh pada fisik yang baik juga. Dan sekali lagi, biarkan Allah melakukan bagiannya, tetapi jangan lupa kita melakukan bagian kita sehingga janji Allah menjadi sempurna dalam diri kita. Amin. Pak Felix, silakan. Mungkin satu pertanyaan lagi nih Pak. Satu pertanyaan mungkin bisa dijawab oleh Pak Yohanes dan Pak Steve juga ya. Jadi ada yang bertanya, nasib lansia ke depannya sebaiknya seperti apa? Karena sementara ini kita tahu bahwa di mall, di gereja, semua itu tidak menganjurkan para lansia untuk datang ke sana. Bahkan ada berita beredar katanya vaksin tidak efektif juga untuk para lansia. Jadi istilahnya mungkin yang sudah lansia-lansia merasa terhimpit ya Pak, tersisihkan gitu Pak. Nah itu mungkin seperti apa Pak? Dari sudut pandang Pak Lansia Yohanes itu batasan umur berapa Pak Felix? Lansia mungkin kalau menurut saya mungkin di atas 60 ke atas lah ya? 55 ya, 55-60 ya. Ya, oke. Saya lansia dong kalau Waduh. Ya mungkin ya. menurut Pak Yohanes dan Pak Steve gimana coba? Pak Yohanes dulu dah, Pak Yohanes. nanti kita dari sisi rohaninya gimana. Iya. Terima kasih ya. Jadi teman-teman semuanya ya, FMM atau siapapun yang akan menonton berikutnya ini, Anda harus tahu bahwa
umur itu sekarang tidak berpengaruh sekali. Saya kasih analogi dulu ya, supaya Anda bisa menangkap dengan baik. Ini ngomong merek ya. Ferrari itu kalau sudah umur tetap lebih enak daripada mobil baja. Jadi saudara jangan takut umur, tapi sibuklah merumuskan badanmu ini loh, mengupgrade. Kalau Anda pergi ke tempat-tempat celebrity fitness, itu murid saya umur 55, itu masih disiulin anak muda karena bodinya lebih bagus daripada anak SMA. Ayo, daripada Anda lihat umur yang nggak bisa dirubah, rubah yang bisa dirubah. Gaya hidupnya semangat kayak anak muda, lalu mulai percaya Tuhan, lalu mulai olahraga. Boleh saya ngomong paling penting ya, paling penting ini. Treadmill orang usia di atas 55, 10 menit, khasiatnya sama dengan anak muda lari setengah jam. Jadi Anda jangan takut. Keren. Yuk mulai, contoh ya. Rambutnya, ini ngomong perempuan ya, ini laki-laki sih, tapi saya mau ngomong sedikit soal istri Anda. Perempuan ketika rambutnya putih, itu pertanda dia lolos dari kanker serviks. Karena yang masih menopause, yang belum menopause, resiko kankernya tinggi. Jadi jangan takut umur. Malah senang. Sampai putih rambutku dalam hadirat Tuhan. Berarti menggenapi janji. Banyak yang meninggal sebelum umur rambutnya putih. Jadi jangan takut ya. Secara medis, orang tambah umur, disertai dengan pengalaman yang cukup, maka dia bisa melewati lebih baik. Jadi jangan takut. Jadi ini masalahnya bukan umur, tapi putus asanya. Mungkin nanti Pak Steve bisa jelaskan secara rohani bahwa Tuhan memperhatikan orang tua. Tapi intinya, orang menopause itu atau laki-laki andropos, masalahnya bukan di fisik. Masalahnya 80%-nya di kepercayaan dirinya ini. Sehingga malas olahraga. Kenapa? Saya bisanya cuma 10 menit jalan, Pak Yo. Hei, 10 menitmu lebih efektif daripada anak setengah jam remaja lari. Nah, ini yang saya kepingin supaya Anda paham. Itu sih dari saya. Baik, Pak Yonas. Jadi umur itu cuma angka ya, Pak? Yes. Age is just number ya, Pak. Iya. Betul. Menurut Pak Steve, dari sudut pandang rohani nih Pak, apalagi di gereja, di mall, usia-usia yang 55 atau 60 ke atas ini sepertinya ya Pak, sudah tersisihkan gitu. Iya. Menurut Bapak bagaimana Sudah Pak? dekat, Pak. Oke, saya kembalikan ya. Dalam tradisi Alkitab, rambut putih itu mahkota. Jadi Allah sangat mengapresiasi dan itu merupakan satu berkat. Tidak semua orang bisa menjalani sampai usia tua. Seperti yang kata Pak Tobi tadi, sebetulnya ukuran tua tidak tua itu bagaimana cara mental kita melihat. Ya. Ada orang dengan usia lanjut tetapi dengan jiwa dan semangat yang muda. Tapi ada orang yang muda dengan mental pola pikir yang sudah tua. Alkitab sangat mengapresiasi, bahkan dikatakan orang yang dekat, melekat dengan Tuhan di masa tuanya pun tetap berbuah. Nah ini menarik. Jadi usia tidak pernah menghalangi untuk tetap orang bisa berbuah. Sekali lagi, menyangkut tentang masalah mall. Mall itu hanya salah satu untuk mengisi kehidupan. Ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh seorang yang memang dengan kondisi tubuh tertentu yang mungkin lebih baik dibandingkan dengan mall. Itu hanya salah satu, sehingga hidup tidak bisa diukur hanya dengan mall atau tempat-tempat tertentu yang dianggap ramai. Tetapi masih banyak hal-hal yang lain yang lebih bermanfaat ya Pak. Saya rasa seperti begitu. Iya. Terima kasih Pak Steve. Jangan kecil hati, jadi udah umur 55, 60 ini bagaimana mindset kita berpikir ya Pak. Betul. Masih banyak hal-hal yang berguna yang harus kita lakukan Pak Felix ya. Oke, siap. Silakan Pak Felix. Oke, Pak. Closing. Ya, mungkin dari Pak Tobi ada closing statement-nya atau Jadi saya dapat menyimpulkan tadi yang pertama adalah dari Pak Yohanes, terima kasih, bahwa hidup sehat itu hukumnya wajib. Ya, tidak bisa hidup kita sembarangan-sembarangan. Betul. Dari Pak Steve itu, Tuhan itu berkuasa, tetapi harus ada respons yang harus kita lakukan. Betul. Salah satu respons yang harus kita lakukan di masa atau di era COVID-19 ini adalah, pertama adalah jaga jarak. Yes. Yang kedua, masker. Udah pasti masker kemana-mana. Dan yang ketiga adalah cuci tangan. Ya, dengan air mengalir, dan tiga itu saja yang kita harus lakukan. Dimanapun kita, itu harus kita lakukan.
Itu Dan- menurut pendapat saya nih. Dan tadi tambahan dari Pak Yohanes, mungkin kita juga harus menjaga imunitas ya Pak. Imunitas, Ya, tentunya tadi buah-buahan yang berwarna, buah-buahan yang berwarna, yang pasti ya kita tahu kan badan kita seperti apa, ya kita juga harus jaga. Karena kan Firman Tuhan juga bilang badan kita itu kan bait Allah ya Pak. Iya, ya. true. Oke. Jadi apa yang Pak Yohanes sampaikan ini bukan hanya di sekitar para pemirsa dari VMM online saja. Kita inilah yang sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Yohanes. Kita harus sampaikan Betul. kepada orang-orang yang mungkin belum berpengetahuan tentang kesehatan yang Pak Yohanes Betul. sampaikan. Betul. Itu ya. Setuju Pak. Setuju Pak. Dari Pak Steve, terakhir Pak, saya minta sekalian mungkin bisa tutup dalam doa Pak. Oke. Ada closing statement-nya untuk teman-teman khususnya para pria VMM ini. Nanti Pak Steve langsung tutup ya, karena waktu para pemirsa, next 2 bulan yang akan datang kita akan bertemu lagi dengan pembicara, yaitu bulan September ya. September Pak. Di akhir September, harinya nanti akan kita beritakan. Pembicaranya adalah Christopher Tapiheru. Jangan lewatkan acara itu, saudara tetap saksikan ini. Acara VMM, yes. Nah, silakan Pak Steve. Sebagai pesan saya yang terakhir, ekspresi fisik itu selalu dimulai dari dalam. Sehingga nampaknya untuk meningkatkan imunitas, kesehatan, milikilah hubungan yang baik dengan Allah. Miliki hubungan yang baik dengan memelihara waktu-waktu teduh seperti itu. Dan biasanya masalah yang dari dalam jika sehat itu akan terekspresi menjadi jiwa yang sehat juga. Setuju. Dan pada ujungnya pelihara tubuh kita. Iya. Jaga kesehatan. Dan kita akan melihat kesempurnaan pemeliharaan Allah akan terjadi atas diri kita. Amin. Setuju Pak. Oke, kita akan doa bersama-sama. Dari Pak Yohanes kita perlu. Isi. Untuk Pak Yohanes, closing statement-nya mungkin Pak gimana Pak? Sebelum kita menutup acara ini Pak. Tadi ya, tetap lakukan yang baik. Jangan mujimu berbuat baik itu bukan cuma suka ke panti asuhan, juga berbuat baik untuk diri dan manusia. Kita ini bermasalah. Kalau untuk orang lain kita senang, untuk diri sendiri ini kadang-kadang kurang ya. Nah, sekali-sekali ayo ajak keluarga bersama-sama olahraga jalan pagi. Ayo mulai belajar sehat bersama. Laki-laki jangan tersinggung ya, saya jelaskan. Jangan pastikan anakmu wisuda. Pastikan waktu anakmu wisuda, kamu sehat, nggak stroke, itu penting. Pastikan di masa tuamu, kamu melayani Tuhan. Ingat, ke gereja pakai kaki. Amin Pak. Setan nggak bisa larang saudara, cuma dia ngerayu salah makan. Ingat dosa pertama apa? Salah makan. Ayo belajar jaga makan yang baik. Tapi ingat, jangan bangga dengan pola makanmu. Tuhan memberkati apa yang kamu makan itu yang benar. Terima kasih, itu dari saya. Lakukan tapi tetap andalkan Tuhan. Oke. Terima kasih banyak Pak Yohanes. Oke. Mungkin sekarang kita tutup, minta Pak Steve untuk Baik. pimpin doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, dalam acara yang hampir 2 jam ini Kau membukakan banyak hal bagi kami. Bukan hanya itu, Kau memberikan path, langkah-langkah yang harus kami lakukan. Memberikan kemampuan kepada kami untuk melakukan sehingga janji-janji berkat-Mu, pemeliharaanmu menjadi sempurna bagi kami karena tindakan kami. Ajarkan kami tidak ceroboh, menjaga hidup dengan baik, sehingga kami menyempurnakan apa yang sudah Kau perintahkan bagi kami dan Kau jaminkan bagi kami. Terima kasih untuk malam ini. Kami alaskan apa yang menjadi doa kami, memberkati semua rekan-rekan yang melihat, mengikuti acara ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Para Vimers dimanapun Anda berada, kita akhiri pertemuan VMM online malam hari ini. Jangan lupa 2 bulan yang akan datang, yaitu bulan September, kita akan bertemu kembali pada acara VMM online bersama narasumber Christopher Tapiheru. Tuhan Yesus memberkati. VMM? Yes. Yes.